Video kali ini kita akan bahas tentang jalur pendaftaran merek yang paling aman. Itu lewat mana? Sebenarnya saya kurang setuju ngebahas ini karena takut dibilang promosi ya. Tapi jalur yang paling aman adalah yang pakai jasa. Ya. Baik itu konsultan resmi ataupun tidak ya. Kenapa kalau pakai jasa itu jalur yang paling aman? Karena orang yang punya bisnis jasa pendaftaran merek, udah pasti dia sehari-hari memang ngedaftarin merek orang gitu. Dia udah tahu seluk-beluknya, celah-celahnya di mana gitu ya. Ciri-ciri merek ditolak gimana, yang diterima gimana. Jadi ada pengalaman di situ. Beda sama orang yang misalkan kita pengusaha mau nyoba sendiri, otomatis kita harus belajar dulu. Ya. Jadi kita harus belajar dulu dan ya peluang ditolaknya jadi lebih tinggi gitu ketimbang kita menggunakan jasa orang lain. Bang, tapi kan kalau misalkan daftar pakai jasa harganya lebih mahal. Iya, emang bener. Tapi ada harga ada kualitas lah. Dimana kalau kita menggunakan jasa itu ada beberapa poin yang mungkin bisa menyelamatkan teman-teman untuk daftar merek untuk lolos gitu. Salah satunya adalah pengecekan. Teman-teman bisa ngecek sendiri mereknya. Tapi apakah ngeceknya udah benar atau belum? Contoh misalkan teman-teman mereknya misalkan Samsung. Teman-teman juga harus ngecek kata lain selain Samsung yang mirip gitu. Contoh ada misalkan Samsung, terus ada Samsung atau Samsung gitu. Atau pakai X Samsung gitu. Dan lain-lain lah yang memungkinkan merek itu mirip gitu dengan merek Samsung punya teman-teman gitu ya. Jadi ngeceknya jangan cuma satu kata aja gitu. Jangan merek kita aja yang dicek, tapi merek orang juga kita harus cek apakah ada kemungkinan nama lain yang mirip gitu. Nah, kelemahannya adalah teman-teman emang udah bisa ngecek kayak gitu. Seberapa teliti teman-teman ngecek gitu. Nah itu ya, jadi yang pertama pengecekannya harus benar dan pastikan teman-teman ngecek benar gitu. Kalau kita pakai jasa ya udah pasti si jasa ini lebih ngerti lah mana merek yang kemungkinan ditolak atau tidak gitu. Dia juga akan ngecek tuh nggak cuma satu kata tapi banyak kata juga gitu. Jadi pengecekan merek itu nggak bisa ditungguin gitu. Kalau untuk pengecekan lebih detail ya, tapi untuk pengecekan sekilas ya ngecek nama mereknya doang bisa cepet. Kayak kita nyari akun Instagram lah atau akun TikTok, akun apapun lah. Tapi kalau untuk ngecek secara detail apakah benar-benar potensi lolos atau tidak itu butuh waktu, bisa seharian bahkan. Nah yang kedua adalah monitoring. Emangnya teman-teman rajin buat buka akun DGIP-nya, rajin buat buka akun DJKI-nya ya. Minimal sebulan sekali login untuk tahu itu progresnya sampai mana. Kebun desain aja kita sampai hire orang untuk ngecek akun aja gitu. Saking kita keteterannya karena banyak yang order gitu. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai jasa, otomatis si jasa itu pasti akan bantu ngecek gitu ya. Nah teman-teman kalau mau daftar sendiri silahkan. Tapi ya pastiin teman-teman bisa ngecek berkala tiap bulan ngecek ya. Harus rajin dan nggak semua orang bisa rajin itu. Ya, makanya pakai jasa itu lebih aman lah. Nah yang ketiga adalah kalau ada usulan penolakan kita harus menyanggahnya guys ya. Jadi misalkan kita lagi pengajuan udah beres, tiba-tiba DJKI-nya ngasih notif merek kamu disanggah sama orang lain. Merek kamu misalkan kena usulan penolakan karena melanggar aturan. Nah itu tuh harus disanggah ya. Untuk minimal kita nyoba pembelaan diri ya, biar tidak tiba-tiba ditolak gitu. Karena ketika ada usulan penolakan kita tuh diberi waktu 30 hari untuk menjawab usulan penolakan tersebut ya, dengan cara upload lagi ke menu pasca permohonan online. Saya nggak bakal jelasin di sini karena panjang ya, butuh komputer juga. Itu harus ditanggapi. Kalau teman-teman dapat notif usulan penolakan, itu harus ditanggapi maksimal 30 hari setelah notif itu diterima. Nah, karena
teman-teman pebisnis atau UMKM ini jarang ngecek ya, sehingga sering kelewat usulan penolakannya nggak dibales, sehingga kalau misalkan nggak dibales dalam waktu 30 hari DJKI akan menganggap kita itu menerima untuk ditolak gitu. Kan sayang banget, padahal masih bisa lolos loh. Saya aja udah meloloskan berapa ya, 3 atau 4 lah yang kena usulan penolakan, tapi lolos gitu akhirnya setelah kita coba banding gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalkan nggak dijawab, nggak ditanggapi ya usulan penolakannya gitu. Nah itu ya perbedaannya antara daftar sendiri dan daftar pakai jasa gitu. Kenapa pakai jasa saya bilang lebih aman? Karena ya itu tadi ya, orang-orang tuh males. Apakah teman-teman bisa rajin login tiap bulan? Apakah teman-teman ngeceknya udah teliti gitu ya? Itu kelihatan sepele tapi sangat penting gitu. Dan kadang kalau misalkan kita lagi bisnis ya sibuk aja ngurusin operasional bisnisnya. Bahkan banyak juga teman-teman yang sambil kerja sambil bisnis, sibuk kerja sibuk bisnis juga, nggak sempet ngecek dan lain-lain ya. Nah itu yang menyebabkan merek ditolak, itu banyak banget yang disebabkan karena tidak monitoring ya. Nah kalau misalkan udah oke nih, berarti kan jalur yang paling aman adalah memakai jasa. Nah teman-teman juga tetap harus hati-hati nih, pakai jasanya yang berpengalaman, terus yang benar-benar punya ilmunya. Ketiga, yang ngasih akunnya ya, yang minta akunnya, ngasih akunnya. Itu penting banget karena akun ini kan hak kita ya. Konsultan resmi pun banyak juga nih konsultan resmi yang saya mah konsultan resmi akunnya nggak bisa dikasih. Bohong itu. Karena konsultan resmi pun bisa bikin akun dulu khusus untuk kliennya, baru nanti nama si konsultan resminya ini dimasukkan ke dalam akun itu, bisa. Jadi tidak harus ada alasan ini mah akun perusahaan, ini akun konsultan resmi, jadi semua pendaftaran harus dalam satu akun. Nggak ada itu cerita kayak gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi jalur paling aman untuk daftar merek adalah pakai jasa. Ya mau dibilang promosi silahkan, tapi faktanya memang seperti itu ya. Jadi video kali ini hanya menjelaskan itu saja. Buat teman-teman yang mau pakai jasa Kebun Desain buat daftar merek, langsung aja WA ke bawah ya. Mau daftar mandiri juga silahkan. Tapi ingat tadi ya, pesan-pesan poin-poin yang tadi saya ucapin di video di awal-awal video. Oke itu aja, sampai jumpa di video berikutnya.